Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, hari ini oleh karena anugerahnya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati. Oleh karena itu mari sebelum ibadah dimulai kita akan satukan di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan memberikan umur panjang kepada kami, itu semua suatu anugerah yang besar bagi kami Tuhan. Biarlah di dalam ibadah kami Tuhan, kami akan berjumpa dengan Engkau, Yesus satu-satunya juru selamat bagi kami Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon biarlah selama 1 minggu ini mungkin kami berbuat dosa ataupun hal-hal yang tidak kami sadari ataupun kekhilafan Tuhan. Kembali Tuhan kuduskan dan sucikan. Sehingga hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mereka juga akan berjumpa dengan Engkau dan hari ini Tuhan, hari yang Kau jadikan indah, dahsyat dan luar biasa bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Sepanjang ibadah kami biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang kami agungkan. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari minta Roh Kudus hadir tempat ini. Bila kita menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup bagimu Tuhan. Yesus kau kebenaran. Nyatakan dengan iman saudara, karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Tuhanlah yang memberi kehidupan bagi kita. Dialah sumber pengharapan. Hidup dan pengharapan. Aku mau ikuti kehendak-Mu Yesus. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan
hidup bagimu Yesus. Mataku akan tetap tertuju padamu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian ini dalam hidup. Dalam ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. siap Tuhan untuk membuka ibadah kami pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari kita rayakan, bersukalah di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita mau sama-sama bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Amin. Bersuka
dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, haleluya. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan. Jangan pernah lelah saudara. Kita akan terus berjalan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Saudara mau menari buat Tuhan? Ayo kita sama-sama dengan penuh semangat. Kita naikkan pujian. Menarilah. Haleluya. Boleh tepuk tangannya saudara, amin. Kita akan menari buat Tuhan. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia. Bersama memuji Dia. Sebab saja dinyatakan
sedikit yang akan menari buat Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kami dari Shining Kids, hari ini kami nyanyinya dibantu oleh kakak-kakak singer. Nanti anak-anak akan melakukan gerak tarinya. Semoga penampilan anak-anak ini dapat memberikan sukacita bagi Bapak Ibu semua. Amin. Haleluya. Ibu Bapak boleh beri tepuk tangan buat adik kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Puji Tuhan, minta kesediaan Bu Dokter Sinta untuk mendoakan anak-anak. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak yang sungguh luar biasa ini. Kepada Bapak Gembala juga ke atas untuk memberkati anak-anak. Baik, anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, anak-anak kami Tuhan, yang merupakan biji matamu ya Bapa, mereka datang ke rumahmu Tuhan. Mereka menyatakan iman percayanya kepadamu. Mereka memuji dan memuliakan terhadap kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang begitu besar, lebih besar dari dosa. Kasih-Mu yang menemukan anak-anak ini Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak kami ini Tuhan. Berkatilah mereka, Engkau kiranya yang memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Engkau memberikan kepintaran. Engkau yang melindungi mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Oh dunia yang begitu berkembang dengan sangat luar biasa di luar sana ya Tuhan. Kami sebagai orang tua ya Bapa, kami mau menitipkan anak kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena hanya
penyertaan-Mu Tuhan yang mampu menjaga mereka ya Bapa. Bapa berkati juga setiap orang tua Tuhan, merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk anak-anak ini. Beri hikmat kepada kami para orang tua, berikan juga rezeki Tuhan, agar setiap orang tua ya Bapa, Engkau berikan hikmat dalam membesarkan anak-anak ini Tuhan, untuk mencapai apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Mereka punya masa depan yang cemerlang, mereka punya masa depan yang luar biasa, karena mereka punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami juga mau membawakan kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan. Engkau pakai kakak-kakak mereka ini Tuhan dengan lebih luar biasa. Engkau berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Engkau berkati dalam setiap hal yang mereka kerjakan Tuhan. Agar melalui kakak-kakak guru sekolah minggu ini Tuhan, mereka mampu mengajarkan iman percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Untuk bungkus kami semua ya Bapa, khususnya anak-anak-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat persembahan pujian dari anak-anak Shining Kids. Semoga memberkati kita semua di spot ini. Amin saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Yang bertugas boleh dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mengembalikan ya Bapa apa yang menjadi milik Tuhan ya Bapa. Biar Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami Tuhan. Semuanya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, semuanya untuk hormat, kemuliaan nama-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah Allah yang selamat, Dialah Raja Damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nissi,
tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kita sama-sama naikkan pujian, berikan pada kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ia seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, Tuhan, ini tugas kami Tuhan, berikan kami keberanian Yesus. Haleluya, keberanian bagi kami. Amin. Taruhlah setiap kami jemaat di tempat ini Tuhan, memiliki roh yang rela melayani-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan dengan iman, Tuhan, ini tugas kami, keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Hidup kami milik Tuhan, sudah dibayar ditebus oleh kematian-Mu. Satu-satunya tugas yang terpenting adalah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebelum kami menutup mata, mampukan kami untuk bisa menyukakan hati-Mu, mempersembahkan hidup yang telah Kau tebus ini untuk menyukakan hati Tuhan. Tambahkan apa yang kurang, perbaiki apa yang salah dari hidup kami. Mari Tuhan sekarang berbicara, ajar dan bimbing kami untuk bisa memahami firman dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Masih berdoa tiap hari untuk pertobatan massal? Masih, bagus. Saya sudah berdoa 7 tahun. Berdoa tiap pagi, tiap malam, supaya di Indonesia ini terjadi pertobatan massal. Sudah banyak di media sosial saya mendengar orang-orang yang telah meninggalkan agama lamanya dan percaya kepada Yesus. Bahkan data dari Departemen Agama juga meningkatnya orang menjadi percaya Yesus, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Nah, saya percaya ini adalah gejala atau gerakan dari Roh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Mari kita ambil bagian ini supaya terjadi di tengah bangsa kita.
Jangan lupa terus membaca Abra, memberikan G2K untuk mempersiapkan dana kepada jemaat yang mengalami kesusahan dalam membayar uang sekolah, malam kembang di kedukaan, atau memberi obat kepada mereka yang berobat dengan cara BPJS ya, Ibu Bapak. Hari ini saya akan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang ditunggu-tunggu dengan kehadiran Tuhan. Dan saya coba untuk menguraikan saat ini gimana tentang kedatangan Tuhan dengan kehadiran Tuhan tiap-tiap hari. Saya memberikan tema kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kedatangan kita menghampiri Tuhan. Bagian yang kedua ini seringkali tidak disadari oleh jemaat. Tidak disadari oleh gereja. Gereja lebih banyak fokus membicarakan kedatangan Tuhan, tapi tanpa menghiraukan kepulangan kita. Kepulangan kita. Saya sih ingin lebih cepat Tuhan datang. Saya ingin kiamat lebih cepat. Ya supaya tugas saya selesai juga di bumi ini. Kayaknya nggak tunggu lama-lama lagi. Saya juga berharap saya tidak mengalami kematian. Saya berharap diangkat Tuhan seperti Henok, Elia, dan seterusnya. Kan itu janji Tuhan, Ibu Bapak. Jadi pada saat kedatangannya hal itu bisa terjadi. Kita berharap kita menjadi bagian dari kejadian itu. Tapi kita harus menggunakan akal juga yang sehat. Pada kenyataannya sudah ratusan mungkin ribuan tahun sejak Yesus mati, kan banyak berita tentang kedatangan Tuhan. Sampai sekarang Tuhan belum datang-datang. Kalau Anda pernah sempat pergi ke Turki, mungkin ada satu nama daerah, di situ ada tempat di mana orang-orang Kristen bersembunyi. Masih ingat kan ya? Tempat itu memungkinkan orang Kristen bisa hidup. Ternyata dulunya itu sungai. Sungai lalu kemudian terjadi gempa karena gunung meletus sehingga tanah itu menguruk wilayah itu. Dan di bawah sungai masih berjalan. Akhirnya membentuk gumpalan-gumpalan tanah dan batu yang mengeras. Dan itu menjadi gua-gua tertentu. Menjadi tempat persembunyian orang Kristen yang dikejar dua orang, Romawi dan Yahudi. Jadi orang Kristen pada zaman itu dimusuhi orang Yahudi, dimusuhi oleh juga tentara Romawi. Karena Romawi menganggap mereka itu tidak menyembah kaisar. Sementara orang Yahudi menganggap bahwa kekristenan itu adalah bidat, kesesatan. Makanya Yesus itu dibunuh oleh orang Yahudi. Ibu Bapak, dan mereka bisa bertahan berbulan-bulan di dalam gua itu. Dan salah satu kabar yang disampaikan kepada orang Kristen di daerah situ, dan Ibu Bapak tahu surat kitab Wahyu, bagaimana Tuhan menyampaikan surat itu kepada jemaat di Philadelphia, di Efesus, di Tiatira, itu bukan pada gereja. Karena surat itu disampaikan pada abad 2. Sementara gereja mulai muncul abad 4. Jadi itu bukan gereja, tapi orang-orang Kristen yang ada di daerah-daerah itu. Di Efesus, di Tiatira, di Laodikia dan seterusnya. Dan muncullah berita tentang kedatangan Tuhan. Supaya orang-orang Kristen itu bertahan dalam penderitaan. Salah satu tujuannya itu. Bertahan ya, Tuhan tidak lama akan datang, tidak lama akan datang. Dan berita itu sampai sekarang masih kita baca di dalam Alkitab, Ibu Bapak. Kebetulan kemarin saya mengikuti kelas hermeneutik. Kembali saya menjadi pembimbing pengarah di situ. Dan di kelas itu ada dosen namanya Pak Andreas. Dan menurut saya itu berita baru bagi saya. Jadi gini, kitab Wahyu yang ditulis itu adalah kitab yang ditulis pada saat itu untuk orang di saat itu dengan budaya dan keadaan politik saat itu. Tapi sayang sekali banyak orang-orang Kristen sekarang, bahkan beberapa pendeta, banyak sekali menghubungkan kitab Wahyu dengan akhir zaman yang sekarang ini. Padahal itu bukan begitu katanya.
umpamanya ada kalimat dalam Matius mengatakan, janganlah hari kiamat jatuh pada musim dingin. Janganlah sampai waktu Tuhan datang perempuan mengandung dan seterusnya gitu ya. Jangan engkau berbalik dan seterusnya. Nah, sebetulnya itu sedang berbicara tentang keadaan itu pada saat itu. Adanya penyiksaan, adanya kebencian dari Romawi yang mengejar-ngejar orang Kristen. Angka 66 dalam kitab Wahyu, itu bukan yang akan datang. Tapi angka 66 itu adalah bilangan-bilangan Yahudi yang disampaikan oleh si penulis untuk disampaikan kepada orang Yahudi pada zaman itu. Supaya hati-hati dengan pemerintahan Romawi dengan angka 66 itu. Nah sekarang kan dihubungkan dengan chip segala macam. Sebetulnya itu nggak ada hubungannya. Nah, kurang lebih begitu tuh Ibu Bapak. Sekarang saya ingin bahas tentang kedatangan Tuhan ini. Saya tidak membahas tentang budaya Yahudi pada saat itu. Tapi saya mau mengajak saudara melihat realita yang kita alami sampai saat ini. Saya ingin Anda dan saya membandingkan kedatangan Tuhan dengan kepulangan kita. Kedatangan Tuhan datang menjemput kita, atau kita yang datang menghampiri Dia. Mana yang lebih real? Mana yang mungkin lebih cepat terjadi? Kira-kira yang mana lebih cepat Ibu Bapak? Kita yang datang menghampiri Dia atau Dia yang datang menghampiri kita? Yang mana? Kita yang datang menghampiri Dia. Melihat realita ini tentunya jauh lebih cepat dan lebih mungkin terjadi kita yang menghampiri Tuhan daripada Tuhan yang datang menjemput kita. Mestinya topik-topik khotbah di gereja, saya sebenarnya suka dengan apa yang disampaikan Pak Erastus. Walaupun kelihatannya sedikit ekstrim dan keras. Tapi saya suka itu realita. Lebih banyak harus membicarakan persiapan kita dan pembekalan kita. Daripada soal tentang berkat, kesembuhan, mujizat. Saya lebih suka untuk mempersiapkan jemaat. Itu lebih real. Maka itu mestinya gereja lebih banyak berbicara persiapan dan pembekalan kita. Sebab kita lebih cepat dan lebih mungkin pulang daripada Tuhan datang. Tuhan sudah ditunggu 2000 tahun lebih yang lalu. Sejak kematian Yesus di usia 31,5 tahun. 30 setengah tahun. Sampai saat sekarang dia belum datang-datang juga. Kalau tanya kenapa ya kita nggak tahu. Persiapan apa atau kesabaran apa yang membuat dia menunda datang untuk menjemput kita sekalian. Mari. Memang ada tanda-tanda yang diingatkan kepada jemaat tentang kedatangan Tuhan di dalam Matius 24. Itu dituliskan kurang lebih saya hitung 10 tanda. Coba perhatikan apakah tanda-tanda ini sudah terjadi atau belum. Dikatakan ayat 24. Sebab banyak orang akan datang dengan membawa namaku atau memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi. Terjadi, ya, tetapi itu belum kesudahan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Bukan cuma 1, 2, tapi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Penderitaan menjelang zaman baru. Jadi sebelum terjadi akan muncul penderitaan juga. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh, kamu akan dibenci semua orang, semua bangsa karena nama Tuhan. Dan banyak orang akan jadi murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu muncul, ajaran-ajaran menyesatkan, ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih jadi dingin. Kebanyakan orang menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil, nah ini bagian terakhir,
Injil kerajaan ini atau Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Atau dengan kata lain, dunia sudah mendengar Injil, tahu siapa Yesus itu penebus. Menjadi kesaksian bagi banyak bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi penutupnya Injil itu harus didengar oleh seluruh penduduk dunia. Jadi makin cepat penginjilan terjadi, ya tentunya makin cepat kedatangan Tuhan. Tapi ada satu ayat yang penting ini, ayat 36 ini. Pasal yang sama ayat 36. Tetapi tentang hari kedatangan itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga yang dekat sama Tuhan tidak tahu. Nah ini kalimat anak pun saya coba cari tahu. Ya, dikatakan anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Kalau secara teologis Bapa dan anak kan jadi satu. Jadi kalau Bapa tahu mestinya anak tahu gitu ya. Kalau saya melihat di King James, di bahasa Yunani, ini anak tidak tertulis. Jadi ada beberapa versi Alkitab yang tidak ditulis anak. Hanya Bapa yang tahu, begitu. Ya. Oke, begini saja. Jadi tidak seorang pun tahu kecuali Allah. Oke, jadi selesai. Nah, saya kasih garis merah ini supaya menjadi peringatan buat kita supaya dan mereka-reka tentang kedatangan Tuhan. Karena sudah begitu banyak. Selama hampir 45 tahun saya melayani Tuhan, ada banyak pendeta-pendeta menubuatkan, menyatakan kedatangan Tuhan dengan tanggal, bulan, dan tahunnya. Tapi kembali kepada Alkitab, tak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa saja. Jadi kalau Bapa saja, seorang pendeta pun nggak ada yang tahu. Kalau pendeta satu diberitahu, pasti pendeta yang lain pun diberitahu. Allah itu nggak mungkin pilih kasih. Jadi jangan mau termakan. Hanya saya yang dikasih tahu, yang lain nggak. Omong kosong itu, omong kosong. 99% pasti bohong itu. Jadi pernyataan ini harus dipegang baik. Tidak seorang pun yang tahu. Karena tidak seorang pun yang tahu sampai sekarang belum datang-datang. Maka kita menyimpulkan. Kalau gitu kedatangan Tuhan menjadi rahasia yang besar. Oke. Tuhan memang janji. Dia akan datang. Ada banyak ayat yang dituliskan dalam kitab. Beberapa ayat ini dituliskan dalam Yohanes 14. Dia katakan jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku, di rumah Bapakku banyak tempat. Terusnya ayat yang terakhir. Dan apabila ayat 3, aku telah pergi ke situ. Yesusnya sudah ke surga, naik. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Apakah ini menjadi persoalan persiapan Tuhan yang membuat Tuhan belum datang? Saya nggak tahu. Dan semua setelah selesai aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janjinya. Kalau dia belum datang hingga saat ini, tentu kita menyimpulkan tempatnya belum selesai. Belum selesai. Saya tidak mengerti apakah Tuhan terlalu sulit untuk membangun tempat bagi kita. Rasanya enggak. Bagi dia yang menjentikan jari saja, tempat itu selesai. Ada satu rahasia yang tidak diberitahu kepada kita, kenapa dia belum datang hingga saat ini. Kedatangan Tuhan itu enggak bisa diprediksi. Jangan pernah coba, sudah begitu banyak, puluhan mungkin ratusan pendeta, hamba-hamba Tuhan, dari interdenominasi untuk memprediksi selalu salah. Selalu salah. Jadi belajar dari sejarah gereja, sudah banyak salah. Jangan terulang lagi. Kita pun tidak boleh termakan dengan ajaran ini tentang kedatangan Tuhan. Kalau peringatan mungkin. Kalau mamanya bisa saja di sosial media ada orang bersaksi, saya dapat peringatan itu, oke saja. Tapi kita nggak pernah tahu kapan dia datang. Dari Matius 24 tadi, maka kita menemukan 10 kalau menurut saya, 10 tanda. Yang pertama, saya melihat dikatakan dalam ayat 5-14, akan datang lebih dahulu itu Mesias palsu. Entah bentuknya entah nabi, entah bentuknya rasul, entah bentuknya tokoh agama, entah bentuknya satu agama atau pengajar dalam gereja sendiri. Dianggap sebagai Mesias palsu atau kepalsuan ajaran. Kedua, peperangan.
Mesias palsu ini sebenarnya sudah banyak terjadi. Peperangan sampai sekarang berkembang sejak penggempuran Israel terhadap Hamas, berkembang ke Lebanon, berkembang ke Iran sekarang. Apakah nanti dari Iran jika ini eskalasinya bertambah besar nanti akan melibatkan negara-negara adik kuasa seperti Cina? Kalau Amerika sudah terlibat, NATO sudah terlibat. Ya. Rusia saja dengan Ukraina sampai sekarang belum selesai. Akan terjadi deru perang di mana-mana. Tanda ini sudah terjadi. Tanda ketiga, gempa sudah terjadi. Kita adalah salah satu negara yang sudah mengalami gempa yang hebat. Jepang apalagi. Kelaparan tidak jauh-jauh, bukan cuma di luar negeri atau di Afrika. Di negeri kita juga banyak terjadi. Ya. Mungkin eskalasinya akan bertambah besar. Penganiayaan atas nama Kristen, wah banyak sudah. ISIS itu salah satu yang tindakan yang paling nyata itu dengan penganiayaan hebat sekali. Kemurtatan, udah banyak ibu bapak ya, yang Kristen, Katolik pindah di agama lain sudah. Di sosial media banyak sekali ditayangkan itu. Jadi kita lihat di depan mata bangsa kita sendiri. Tanda ketujuh, nabi-nabi palsu. Kalau tadi Mesias dengan Nabi, bedanya Mesias menyatakan diri sebagai juru selamat, Nabi itu penyambung lidah Allah. Juga muncul. Nabi-nabi palsu biasanya muncul dalam gereja nih belakangan ini ya. Di Afrika tuh banyak sekali yang terjadi begitu. Kedurhakaan terhadap orang tua udah makin bertambah juga. Kemudian yang ke-9, ketidakpedulian. Kasih semakin dingin, orang makin egois. Kesusahan-kesusahan tiap-tiap orang membuat orang tidak peduli lagi dengan yang lain. Dan yang terakhir ke-10 itu adalah Injil. Yang kita doakan tiap hari ini poin 10. Berdoalah supaya terjadi pertobatan massal. Tentu salah satu pertobatan terjadi kalau mereka mengenal Injil Tuhan. Dari 10 tanda itu mana yang belum? Semua sudah berjalan. Kalau Injil sudah berjalan, tinggal pertanyaannya apakah Injil sudah sampai ke pelosok-pelosok daerah? Sampai orang-orang di daerah sudah mendengar Injil Tuhan, itu pertanyaannya. Kita tahu Injil dimulai dari Yerusalem dan sudah bergerak keliling sampai ke Asia Tenggara, balik lagi nanti ke Asia Kecil, ke Yerusalem lagi. Dan itu yang disentuh terakhir adalah bangsa Israel yang belum bertobat sepenuhnya. Injil akan datang lagi nanti ke Yerusalem. Kalau saya membaca nubuatan tentang munculnya 2 nabi besar, Musa dan Elia. Dan kalau Anda ke Israel, Anda akan temukan banyak patung-patung peringatan untuk menghormati Nabi Musa dan Elia. Kenapa nabi lain tidak? Karena 2 nabi ini yang paling besar jasanya, karyanya. Musa adalah nabi yang menyelamatkan bangsa Israel dengan mujizat yang spektakuler, membelah laut, menurunkan mana dan seterusnya. Elia adalah yang pernah membawa bangsa Israel belok balik untuk bertobat di Gunung Horeb. Masih ingat? Jadi 2 nabi besar ini akan diturunkan kembali, meyakinkan orang Yahudi bahwa Mesias itu adalah Yesus yang dinanti-nantikan ini. Jadi mungkin itu menjadi pertobatan terakhir buat orang Israel sendiri. Namun ingat baik-baik, Matius tidak berhenti pada ayat 15, tapi ditekankan ayat 36. Saat kedatangan Tuhan, tidak seorang pun yang tahu. Orang-orang Kristen yang gereja mula-mula, setelah terjadi penganiayaan di tahun 70-an, itu kan mulai terbentuk gereja sel-sel, gereja rumah-rumah. Dan mereka menunggu kedatangan Tuhan. Sampai sekarang Tuhan gak datang-datang. Jadi hampir 2000 tahun sudah. Kemudian karena hal ini gak tahu bagaimana banyak orang, padahal sudah disebutkan, gak seorang pun yang tahu. Beberapa pendeta menghitung-hitung. Jadi banyak. Tapi nyatanya Tuhan gak datang dan mereka salah terus. Kalau nanti muncul lagi, pasti muncul. Manusia itu dasarnya penasaran. Muncul lagi dah, percaya dah.
Nanti anak-anak Anda akan dengar kesesatan yang sama. Tuhan gak datang-datang juga. Karena coba menetapkan kedatangan Tuhan. Nah, kalau terus menekankan fokus tentang kedatangan Tuhan, kadang-kadang sampai jemaat melupakan tentang kehadiran Tuhan. Teologi kedatangan Tuhan yang kedua kali ditekankan sampai Wahyu, dipelajari kitab Wahyu. Padahal kitab Wahyu tidak selalu berbicara yang akan datang. Kitab Wahyu itu bicara banyak yang sudah terjadi. Zaman Israel dulu, zaman gereja mula-mula. Tentang naga, angka 66, antikris. Antikris itu bukan bentuknya yang dituliskan kitab Wahyu itu bukan datang seorang muncul gitu, bukan. Antikris adalah orang-orang yang anti terhadap Kristen. Termasuk pemerintahan Romawi pada saat itu. Orang-orang Yahudi yang membenci orang Kristen, itu antikris. Tapi bisa diterjemahkan juga nanti yang akan datang yang membenci orang Kristen juga antikris juga. Jadi itu antikris itu sebutan umum, bukan pribadi satu orang muncul yang dikuasai setan, bukan. Kitab Wahyu nggak mengarah ke sana. Kita yang menggambarkan yang salah. Nah, karena banyaknya fokusnya orang membahas tentang kedatangan Tuhan hari kiamat, sampai lupa dengan fokus kehadiran Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu masih di sorga, belum pulang, belum balik, masih kita nunggu. Padahal yang benar Tuhan tuh ada tiap hari bersama kita. Kan dia disebut dengan Maha Hadir. Dia disebut dengan Allah adalah Roh. Nanti anak akan baca ayat-ayat yang lebih lanjut. Jadi banyak umat melupakan Tuhan hadir tiap hari bersama kita. Kalau Tuhan hadir tiap hari bersama kita, mestinya kita hati-hati hidup. Serius hidup. Membekali hidup. Apalagi kita tadi sudah sepakat bahwa kepulangan kita lebih cepat, lebih mungkin daripada Tuhan yang datang jemput kita. Paham, jemaat? Pernyataan kehadiran Tuhan dalam kehidupan jemaat yang pertama, sebetulnya kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, Tuhan itu ada. Mazmur yang menyebutkan itu. Pasal 139 ayat 1, ayat 7 sampai 9. Kemana dapat kita pergi menjauhi Tuhan, menjauhi rohmu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Aku mendaki ke langit. Ya ke langit bukan mendaki ya. Aku naik pesawat ke langit, aku mendaki ke gunung. Engkau ada di sana. Aku menaruh tempat tidurku, atau pergi ke dunia orang mati, bahkan ke kuburan. Di kuburan pun Tuhan ada. Aku terbang dengan sayap fajar. Ini semua bahasa-bahasa puisi. Mazmur seringkali menggunakan bahasa seperti itu. Dan membuat tempat kediamanmu di ujung laut. Engkau juga ada di sana. Bahkan tangan kananmu Tuhan memegang kami. Dan ini menyebutkan bahwa kemanapun, dimanapun kita ada, Tuhan ada. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti dia nggak ada di bumi. Dia maha hadir. Dan ini dilupakan oleh gereja Tuhan. Seakan-akan Tuhan masih ada di surga, belum turun ke bumi ini. Tapi yang benar adalah tiap detik dia ada di samping kita. Ayat yang lain mengatakan Allah itu roh. Yohanes 4:24. Allah itu roh. Apa artinya? Artinya di mana saja Tuhan ada. Dia maha hadir. Pada jam yang sama, detik yang sama, kita berada di tempat yang berbeda. Umpamanya ada anak Tuhan di Singapura, ada anak Tuhan di Australia, di Sydney, ada anak Tuhan lagi di Yerusalem, ada anak Tuhan di Jakarta. Tuhan ada di mana? Di mana-mana tempat pada waktu yang sama. Nah, itu yang disebut dengan Allah itu roh. Kesalahan umat adalah Allah yang roh itu dan ada di mana-mana, ditempatkan Allah itu. Nah, sampai sekarang agama-agama pun begitu. Sehingga di zaman dulu, zaman Yahudi sebelum Yesus datang, membuka jalan baru, kan Allah ditempatkan di ruang Maha Kudus, di bait Allah. Ya Allah memaklumi karena belum ada pembuka jalan. Hanya kematian Yesus yang membongkar jalan itu. Kan dulu disekat-sekat jalan itu. Ruangan halaman disekat, ruangan kudus disekat, ruang Maha Kudus disekat.
Dan Allahnya cuma ada di belakang. Yang menemui Allah cuma satu orang, imam besar. Itu dengan persyaratan untuk menyucikan diri selama 40 hari. Penempatan-penempatan itu adalah kesalahan manusia. Loh Pak, kalau kesalahan berarti Allah nggak suka. Itu betul. Allah nggak suka dengan bait Allah. Makanya dirobohkan. 2 kali loh, nggak sekali loh. Kalau Allah menyukai, tidak seorang pun bisa menyentuh rumahnya. Tidak mungkin diizinkan bangsa lain, Babel dan Romawi, menghancurkan bait Allah. Belakangan ini kan sudah banyak termasuk saya, dulu terpengaruh dengan datangnya pembangunan bait Allah ketiga. Nanti saya pertanyakan kepada Anda, mungkinkah bait Allah ketiga akan dibangun? Secara politis bisa menimbulkan perang dunia. Waktu Yesus mati, Bapak Ibu tahu kan di Alkitab ditulis, waktu Yesus berkata Eloi, Eloi lama sabachthani. Nyawanya diserahkan, lalu terjadi gempa. Gempa itu merobohkan bait Allah. Antara bukit Golgota dengan bait Allah itu jauh beberapa kilometer. Bait Allah itu di tengah Yerusalem, sementara bukit Golgota itu di pinggiran kota Yerusalem. Jauh, tapi gempa itu merusak bait Allah. Tirai dirobek dari atas, beberapa bangunan roboh, dan pintu terbuka. Yang tadi tertutup dengan tirai, jemaat biasa dan imam biasa tidak bisa langsung melihat Allah di Rumah Kudus. Dengan robohnya ini, Tuhan membuka jalan. Atau dengan bahasa lain, kematian Tuhan membongkar semua, supaya semua orang tidak pilih kasih bisa menemui Allah langsung. Itu yang Tuhan mau. Sinkron dengan Allah Maha Hadir. Sinkron Allah itu roh. Jadi bisa ditemui oleh siapapun, dimanapun, kapanpun juga. Perkembangan belakangan ini kita melihat ada orang-orang yang menganggap kalau ke Yerusalem itu merasa lebih diberkati. Tuhan tuh ada lu di Yerusalem. Emang di Jakarta nggak ada? Kehadiran Tuhan di Yerusalem lebih kencang dibanding kalau di Kelapa Gading, umpamanya begitu. Ya. Allah tidak hanya hadir di Yerusalem. Allah tidak hanya hadir di satu tempat, di satu ruangan. Enggak, Tuhan ada di mana-mana. Jadi Anda berdoa mutunya sama. Mutunya sama. Mau doa di rumah, mau doa di gereja, mau doa di jalan, mau doa di kota lain. Asal Anda berdoa tulus, mutunya sama. Itu tentang kehadiran Tuhan. Tuhan Maha Hadir, Tuhan itu roh. Harganya sama. Istimewanya sama. Kalau kebetulan Anda nggak punya uang, lalu nggak bisa ke Yerusalem, nggak apa-apa. Lalu sampai meninggal, saya nggak ke Yerusalem. Banyak orang Kristen yang meninggal, tapi nggak sempat ke Yerusalem, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bahkan tidak ada keharusan, kalau udah ke Yerusalem mesti dibaptis ya. Nah ini jadi nanti muncul dengan ini nih, sakramen baptisan. Ada gereja tertentu yang keberatan untuk dibaptis ulang. Saya lalu mengambil jalan tengah. Saya bilang begini, buat Anda yang sudah dibaptis, jangan baptis lagi, nggak perlu. Kecuali dari Jakarta belum dibaptis, di situ bisa dibaptis. Pak, kalau saya udah dibaptis pengen nyobain, ya itu namanya bukan baptisan, itu dedikasi. Kalau istilah lain apa ya, bahasa Indonesia yang biasa, mencoba untuk, coba sih ditenggelamkan di sungai Yordan gitu aja. Tapi maknanya nggak dengan sama dengan baptisan. Baptisan kan tanda pertobatan. Pertobatan cukup sekali mestinya. Coba di gereja-gereja lain, di Protestan, di Katolik, nggak boleh dibuat sampai 2 kali. Ini kalau mau ke Yerusalem 10 kali, dibaptis 10 kali Bapak Ibu. Kan nggak begitu, nggak benar. Ya nggak benar. Tapi kalau mau coba, ya itu namanya dedikasi. Makanya di dalam surat baptisan itu ada 2. Ada baptisan, ada dedikasi. Jadi dipilih yang dedikasi berapa orang, yang baru dibaptis berapa orang. Begitu. Bapak Ibu mengerti ya, jadi jangan baptis pulang. Oke, Yerusalem, Jakarta, sama aja. Kalau bilang bejatnya juga sama. Yerusalem juga ada tempat perjudian, Yerusalem juga ada tempat pelacuran, Yerusalem juga banyak kejahatan, copet-copet banyak, rampas banyak. Hanya karena tentara Yahudi aja yang
bikin ketat penjagaan sehingga kejahatan berkurang. Di mana-mana tiap jalan Anda temukan mereka, ibu bapak, dengan angkat senjata. Pertama sebetulnya untuk menghadang teroris sebetulnya itu. Tapi sekaligus juga menjaga keamanan. Mereka ada yang naik kuda, naik sepeda, ada jalan, terus menerus. Dan rata-rata pemuda-pemuda di sana di usia 16 sampai 18 tahun harus wajib militer. Laki perempuan harus pegang senjata. Makanya lebih aman di sana. Ya. Oke, kembali lagi ke masalah tadi. Jadi Tuhan tidak suka ditempatkan di satu tempat secara khusus. Itu bukan Tuhan. Tuhan Maha Hadir di mana-mana ada. Jadi tindakan seperti ini salah. Tuhan hadir di setiap tempat pada siapa saja. Apalagi kalau ada anggapan di tempat itu dosamu lebih akan dikurangi, rezekimu ditambah, hidupmu akan lebih suci. Ini manipulasi, ini sugesti yang memanipulasi orang. Anda pergi ke Yerusalem, tembok ratapan dipegang, gitu rupa, dicium-cium, lalu ambil kertas, cari kertas. Pernah lihat kan? Banyak Anda lihat di batu-batu digulung, ada permintaan mungkin tak jodoh lagi, nggak ngerti saya, minta HP baru. Saya sempat membuka, ibu bapak, sempat membuka, lihat ada minta HP baru, atau tulisan kontrakan rumah. Dilinting masukin ke dalam batu-batu itu. Mereka merasa bahwa doanya akan lebih cepat didengar di tembok ratapan dibanding doa di rumah. Itu keliru sama sekali. Saya nggak pernah ajak jemaat seperti itu, saya mengerti masalah ini. Ya, kalau nyentuh itu, nah kalau suruh pakai topi karena itu budaya Yahudi, Anda harus hormati tempat suci. Bagi mereka itu tempat suci, tempat di mana bait Allah ada. Ya budayanya, aturannya Anda harus pakai topi buat lelaki. Perempuan biasanya pakai kerudung ya, pakai apa namanya di atas itu, kerudung. Tanda kita menghormati Allah. Tahu artinya di atas kepala kita kasih pembatas di atas kepala kita itu lebih mulia. Maka dibatas dengan tutup kepala. Tutup kepala yang kecil itu punya makna. Saya lupa apa namanya sebutnya. Tapi itu kata orang Yahudi sebagai makna bahwa di atas kita yang lebih mulia dari kita. Laki-laki kan kepala rumah tangga. Di atas laki-laki itu Tuhan. Kayak Korintus mengatakan itu. Ya, di atas kita tuh Yesus. Laki-laki itu harus menutup kepalanya menghormati Tuhan. Nah di bawah laki-laki itu baru istri dan anak-anak. Begitu pengertiannya. Timbul pertanyaan, jika Allah tidak suka ditempatkan di satu tempat, di satu daerah, di satu negeri, mungkinkah bait Allah ketiga akan terbangun? Gimana? Siapa yang mau jawab? Kasih alasannya. Dari mulai 19-20 tahun yang lalu, kita menyelidiki syarat-syarat dibangun bait Allah. Termasuk Pak Yuda Melol dan saya. Saya cari sampai ke peternakan lembu merah. Saya naik sampai ke Gunung Mount Hermon, tempat peternakan lembu merah. Saya masuk ke kibut-kibut. Kibut-kibut itu kelompok-kelompok orang melakukan peternakan pertanian. Ingin lihat peternakan mereka itu seperti apa. Karena salah satu syaratnya adalah dipotongnya, jadi kalau bait Allah nanti mau dibangun, dimulai potong lembu merah itu. Ya. Kemudian perabot-perabot bait Allah yang disiapkan, imam besar keturunan Harun itu dicari, masih ada nggak? Kan ini udah campur baur kan ya, orang Yahudi. Dicari, tujuannya apa? Untuk mencari tahu apakah syarat-syarat itu sudah dipenuhi. Kalau syarat itu dipenuhi, tinggal menunggu waktu kan begitu. Nah memang pendeta kerjanya begitu. Cari-cari beberapa alasan, lalu nanti kita simpulkan sendiri. Pertanyaannya, bait Allah akan dibangun enggak? Yang pertama saya pribadi, saya tidak katakan saya yang benar, tapi pendapat pribadi. Pertama secara politis akan mendatangkan peperangan hebat. Antara negara-negara Islam dengan Yahudi, dan Yahudi akhirnya menyangkutkan Amerika dan NATO. Itu kan hebat, perang hebat. Jadi Israel harus berhitung untuk membangun bait Allah itu. Sudah berapa tahun? Dari tahun 1978 kalau nggak salah. Bait Allah sudah, kan 70 dirobohkan. 78 keinginan untuk membangun hingga sekarang belum terwujud. Bisa hitung sendiri udah puluhan tahun. 78 berarti 40. Berapa? 78.
46 tahun. Sudah 46 tahun bangsa Israel menunggu bait Allah ketiga ini dibangun. Satu karena politis, kedua menurut saya Allah sudah pernah membiarkan dua bait Allah yang dirobohkan. Ketiga tadi alasan teologis adalah Allah tuh nggak mau ditempatkan satu tempat. Sudah zaman anugerah, Yesus sudah membuka jalan, masih ada kembali lagi ke zaman Taurat. Menempatkan Allah di satu tempat sehingga orang sulit menghampiri Tuhan, hanya imam besar lagi kembali ke cara penyembahan Taurat, rasanya nggak mungkin. Jadi dengan tiga alasan ini, alasan politis, alasan teologis, dan kemudian tadi saya mengatakan tidak akan kembali lagi ke zaman Taurat, ke zaman perjanjian lama Allah di tempatnya tempat, maka tiga alasan ini membuat saya punya pendapat bait Allah ketiga tidak akan terbangun. Tidak akan terbangun. Walaupun banyak apa ya, dalil-dalil, rumusan-rumusan yang juga masuk akal akan bait Allah dibangun. Karena kalau dana, Israel sudah punya dana banyak, perabot sudah dibuat duplikatnya, saya sudah lihat sendiri. Saya masuk ke museum di Yerusalem, semua duplikatnya sudah kecuali tabut Tuhan yang belum dibuat. Belum ditemukan menurut saya, entah dibuat atau belum saya nggak tahu, tapi saya belum temukan. Perabot lain sudah, lembu merah sudah ada. Imam-imam menurut mereka ya sudah ditemukan keturunan dari Harun yang asli yang tidak campur kawin. Tempatnya bait Allah dibangun kita sudah temukan di tunnel itu, Western Tunnel itu sebelah barat terowongan itu, di mana batu yang besar itu jadi fondamen bait Allah. Jadi di situ bait Allah akan dibangun kembali. Kan begitu keadaannya. Jadi atas dasar semua alasan ini, saya punya anggapan pribadi, bait Allah ketiga tidak akan dibangun. Sekarang pertanyaan, kalau memaksa untuk bangun, bisa saja. Tapi Allah tidak mungkin lagi hadir di situ. Kemuliaan yang pernah terjadi di zaman perjanjian lama itu ada api biru, ada hadirat Allah tanpa lampu, cahaya kemuliaan ada di ruang Maha Kudus. Itu tidak akan terjadi lagi karena Allah tidak akan hadir di situ. Allah sendiri yang mengatakan dia tidak mau ditempatkan di satu tempat karena dia Maha hadir. Allah itu roh. Jika kita semua sepakat kedatangan kita menghampiri Tuhan lebih mungkin, lebih cepat terjadi hampir tiap hari. Kemarin saya khotbah, 15 detik di Indonesia satu orang meninggal, 2 detik di dunia orang meninggal. Jadi tiap 2 detik di dunia ini atau 15 detik di Indonesia ini satu orang meninggal, maka lebih mungkin kita datang menghampiri Tuhan daripada Tuhan yang sudah ditunggu-tunggu ribuan tahun belum datang juga. Karena itu mestinya kita mengambil sikap atas kemahadiran Tuhan. Gak usah ditunggu Tuhan datang kedua kali. Tapi ketahuilah Tuhan sudah hadir tiap hari dalam hidup kita. Dia menyebut diri namanya Immanuel. Ya, dia menyebut diri namanya Allah Maha Hadir. Dia menyebut diri aku adalah roh. Mestinya dengan keadaan ini kita itu mestinya takut. Takut berbuat dosa. Takut berbuat salah. Karena di mana kita berbuat dia tahu. Jadi sekali lagi, ini lebih mungkin terjadi daripada Tuhan datang. Jadi nggak usah nunggu-nunggu kedatangan Tuhan. Saya juga sebetulnya sih kangen banget. Kalau sampai Tuhan datang bersama malaikatnya, saya tuh bangga sekali. Pertama saya hambanya, kedua kebenaran yang saya khotbahkan selama ini itu nyata. Tuhan yang benar dan satu-satunya dari Yesus. Dia turun dari surga. Satu-satunya Tuhan. Kalau saya bilang, ini ada preman 6 loh. Mana sih preman yang 6 itu? Yang cuma satu yang berani menampakkan diri. Yaitu saya bilang preman yang benar. Yang lain itu cuma sebutan doang. Ada si ini. Ternyata yang muncul cuma satu. Berarti cuma preman dia doang yang satu. Kalau ada 2 pasti saingan. Ribut mereka saling bunuh. Kalau Tuhan ada 2 saja, sudah pasti bersaing. Orang Lucifer saja dengan Tuhan bersaing. Lucifer ingin menggulingkan Tuhan kan. Anda baca Yesaya 14 dan Yehezkiel 28. Digulingkan, Tuhan mau digulingkan, disabotase. Tuhan buang dia. Dengan malaikat saja, apalagi dengan Tuhan sesama.
Saya kebetulan sejak TV ganti dengan Netflix, suka nonton film kolosal, seperti film-film kerajaan. Itu seringkali terjadi pengkhianatan. Entah kerajaan di Tiongkok atau di Eropa. Wah, zamannya dulu begitu, saling mengkhianati. Satu wilayah nyerbu wilayah lain. Nggak boleh ada dua raja. Begitu. Kurang lebih kayak begitu. Menurut saya juga Tuhan juga nggak bisa lebih dari satu. Kalau ada dua pasti saing. Bukan Tuhan itu nggak dewasa ya. Tapi kan Tuhan tuh esa. Nggak boleh ada yang membanding, setanding atau apa ya. Nggak ada yang bisa bersaing. Dia kan sempurna satu-satunya. Nah, gimana kalau Tuhan ada dua, tiga? Kita kan jadi bingung nih umat manusia. Yang menciptakan langit dan bumi yang mana nih? Kan gitu. Yang harus dipertuhankan yang mana kalau ada tiga Tuhan? Harus cuma satu, nggak boleh yang lain. Nah yang satu itu mesti dibuktikan siapa Tuhan satu-satunya itu. Selama ini nggak pernah ada Tuhan yang menunjukkan dirinya dengan jelas. Kecuali Yesus. Saya ngomong sama Tuhan-Tuhan yang lain. Saya ngomong dalam doa. Tuhan, kalau Engkau ada, tunjukkan dirimu kepada kami manusia. Supaya jadi jelas dong. Sampai sekarang nggak pernah ada Tuhan yang menunjukkan dirinya kecuali Yesus. Kecuali Yesus. Oke. Tuhan yang satu itu akan datang. Jangan ditunggu-tunggu. Keburu kita mati duluan malah dia belum datang. Malah yang lebih baik adalah kita yang justru mempersiapkan diri. Itu kesalahan umat. Terlalu fokus menanti kedatangan Tuhan, membaca-baca, memperhatikan, meneliti kedatangan, tanda-tanda kedatangannya, sampai lupa membekali diri. Padahal lebih cepat kejadian terjadi, kita yang menghampiri Tuhan. Nggak peduli siapapun ada, mau jemaat, hamba Tuhan, semua bisa terjadi. Kapanpun kita bisa pulang. Kalau begitu, maka fokus kita adalah sekarang. Karena kita lebih mungkin menghampiri Tuhan. Hati-hati dengan hidup saudara. Kapanpun kita bisa pulang. Berusahalah karena Tuhan ada dimanapun. Dimanapun Anda ada, hiduplah berkenan. Hiduplah berkenan. Oh kalau saya jauh-jauh dari rumah, kan gak ada yang ngawasi, istri saya kan di rumah. Nah kalau saya di luar kota kan biasa saya enaknya. Mau minum, mau mabuk, apa gak bisa gitu Bapak Tuhan. Di jalan ada Tuhan, di kantor ada Tuhan. Di tempat kumpul-kumpul dengan teman ada Tuhan. Dimanapun ada Tuhan. Dia maha hadir. Memang dia menyertai, dia melindungi. Tapi dia juga mengawasi. Dia memperingati. Dia tahu bagaimana kita hidup. Miliki rasa takut akan Tuhan. Bukan cuma di gereja. Rasa takut akan Tuhan di jalan, di rumah, di kantor. Waktu kita bergaul dengan teman. Jauhi dosa dan hiduplah suci tiap waktu. Karena tiap waktu dia ada di samping kita. Jadi tekanannya adalah bukan Tuhan datang. Kita pergi. Karena kita pergi mungkin selalu terjadi. Mari kita tunduk kepala. Kita naikkan pujian. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah bahaya, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
begitu rentan, kami begitu rapuh. Apa saja bisa terjadi dan kapanpun bisa terjadi. Kami tidak hebat, kami tidak sempurna. Kami cuma tanah liat. Kami berdoa Tuhan untuk teman kerja kami Pak Erastus yang saat ini masih dirawat di Singapura. Berikan ia kesempatan untuk bisa kembali sehat dan melayani Tuhan. Beri kami juga kesempatan Tuhan untuk memperbaiki diri kalau selama ini kami salah. Ingatkan kami selalu bahwa kapanpun kami bisa pulang. Kapanpun kami bisa menghampiri Tuhan. Tolong bantu gereja-gereja, para pendeta, pengkhotbah untuk mengingatkan jemaat bahwa lebih mudah dan lebih mungkin kami pergi menghampiri Tuhan daripada Tuhan datang menjemput kami. Gereja Tuhan, umat Tuhan harus siap membekali diri tiap-tiap waktu agar kami tidak terkejut ketika maut datang menjemput kami. Agar sebaliknya kami tersenyum ketika malaikat maut menginformasikan bahwa kami akan pulang. Ingatkan kami Tuhan, hidup kami singkat. Kiranya penyertaan-Mu membuat kami makin berhati-hati berjalan, berbuat, bertingkah dalam hidup atau dalam sisa kehidupan ini. Tetap setia Tuhan sertai kami, ingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan peringatan bagi kita dan dapat menguatkan kita di tempat ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan kedua untuk Natal. Dipersilakan petugas persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk persembahan Natal. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah ketika kami ditegur, diajar, kami yakin dan percaya semua firman yang datang daripada-Mu membawa kekuatan bagi kami. Tiba saatnya kami akan menabur Tuhan untuk persembahan Natal. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan Natal di gereja kami. Tuhan berkati seluruh panitia Natal. Kami sangat yakin Natal yang akan kami laksanakan nanti adalah Natal yang menjadi kesukaan. Hanya di dalam nama-Mu kami akan menabur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, ada tayangan multimedia. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin Tuhan selalu bersama, rasakan keindahan, hati kehadiran-Mu Kami bersuka cita mendengar mamah dari Eriska telah kembali dari rumah sakit. Pembuluh jantungnya telah diring dan dibalon, semua berjalan baik. Anak Yonatan yang kami baptis, yang hamba baptis, telah juga selesai operasi kista di otaknya. Kami berdoa untuk Pongki, kakak perempuannya yang mengalami kecelakaan kendaraan, patah kakinya juga Tuhan tolong, biar operasi berjalan lancar baik. Tuhan, begitu mudah dan rentannya kami manusia untuk mengalami musibah, mengalami sakit. Betapa rapuhnya kami Tuhan. Siapapun, kapanpun, dimanapun bisa terjadi sesuatu dalam hidup kami.
Kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon penjagaan Tuhan. Ajar kami untuk takut akan Tuhan di setiap waktu. Ajar kami menyukakan hati Tuhan. Ingatkan bahwa Tuhan selalu hadir kemanapun kami pergi. Sebab itu lindungi kami dari yang jahat. Jauhkan kami dari penipuan. Jauhkan kami dari kejahatan. Kami serahkan anak-anak kami, mantu dan cucu kami. Kami serahkan orang tua kami yang mungkin ditinggalkan sendiri saat ini. Lindungi mereka juga ya Tuhan. Izinkan kami menikmati hari-hari baik. Seibadah selesai ini, kami boleh menikmati sisa dari hari ini bersama keluarga. Mari sertai kami. Jemaat Tuhan yang di atas dan di bawah, angkat kedua tanganmu. Terimalah penyertaannya. Tuhan memberkatimu saat engkau berada di jalan, saat engkau berada di pinggir jalan, saat engkau keluar masuk pintu rumahmu, saat engkau bekerja, saat engkau berupaya, saat engkau berjuang. Diberkati segenap keluargamu, dilindungi ayah dan ibumu, dilindungi sekeluarga besarmu. Dia berjanji menyertai engkau Allah yang Immanuel. Dia menyertai dalam kasih Bapa yang baka, cinta Yesus yang tak pernah berubah. Perlindungan, kekuatan, Rohnya yang kudus ada bersama kita sekalian. Besok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.